Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat, 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Yang lain-lain. Iya, kita ini cukup beruntung, Cak Amu. Jadi mulai pertama berdiri sampai sekarang. Momentum berarti. Iya, momentum. Memang kita ini karena memang ya media selalu momentum gitu. Karena terus terang ya hidupnya kan bukan lurus-lurus amat gitu. Langsung ini enggak. Ya. 6 bulan awal tuh juga ngambil uang sampai kaos kaki, Cak Amu. Karena di dompet sudah habis. Mau minta istri sudah enggak boleh. Iya. Mas Anas itu waktu itu telepon saya sebagai Anas Urbaning. Iya, telepon Pak D, pengen ketemu gitu. Terus pertemuan terjadi dan ternyata di pertemuan itu ditutup dengan doa. Ceritanya Pak D. Doa berhasil. Loh, bukan supaya Pak D tidak dipilih oleh PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cacakmu kembali hadir dalam program Cangkruan Karu Mikir Cangkir Caamu. Dalam studio jatimnews.id, studio 5 nih ya. Wah, masih tetap di studio. Sudah hadir narasumber baru-baru ini baru saja merayakan ulang tahun medianya, yaitu Berita Jatim. Beliau adalah pendiri. Ada 3 pionirnya, tapi khusus hari ini Cangkir Caamu mengundang Mas Lucky Lokononto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Cak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kok lemes? Enggak, ya puasa. Karena puasa. Karena menikmati puasa. Asik ya. Itu, bisa hadir di sini, alhamdulillah ya. Wah, saya diundang itu yang kemarin langsung itu. Oke, itu kan. Enggak pakai nawar. Enggak pakai nawar. Diundang Cangkir Caamu kan enggak boleh nawar. Enggak boleh, enggak ada tawar-menawar. Tidak jual beli. Tidak jual beli. Bukan pemilik saham. Tapi Mas Lucky ini pemilik saham Berita Jatim. Barusan mengulang tahun ya, iya, presiden yang ke-16 ya Mas Lucky. Betul. Saya baru ulang tanggal tahun. Berapa itu? 1 April persisnya, tetapi ulang tahunnya digelar 31 Maret karena yang saya khawatirkan waktu itu barengan dengan megengan. Nah, kalau orang megengan kan megengan. Iya, sudah mulai nyekar. Jawanis ya, betul. Megengan. Kan kita hidup di Jawa Timur. Ramadan. Ya, kita kan orang Jawa Timur. Ya, jadi kalau di desa saya biasanya kan malam itu bawa ingkung kan gitu kan ya. Ingkung? Iya. Daerah mana itu Mas? Di Banyuwangi sana, di Pesanggaran. Iya, jadi setiap orang bawa tumpeng ke langgar gitu. 16. Nah, kemudian tukar-tukaran ini. Iya. Nah, karena yang saya itu selalu tumpengnya ada ayamnya. Nah, kita cucunya itu nungguin tumpengnya sendiri. Tapi yang jelas bukan orang asing ya, Yeah. orang Osing. Iya, orang Osing. Itu sudah tradisi ya kalau megengan. Iya, Jawa lah itu sebenarnya Jawa. Megengan, Jawa, ya betul. Iya, wis gak iso digugat lah sebaban wae wong tradisional. Iya, betul. Padha mbek wayang mau sampai dibuyar. Iya. Kembali ke ulang tahunnya Berita Jatim. Iya, Cak Anu. Yang ke-16 tahun, luar Iya, biasa ya. 16. Perjuangannya. Coba. Kalau ketika itu 16 tahun yang lalu media cetak masih jaya-jayanya ya. Iya, Cak Anu, saya sendiri kok berani setback mencari jalan keluar. Iya, jalan keluar untuk enggak, saya memang terus terang di ditunjukkan jalan yang benar lah gitu, atau artinya dibawa oleh teman gitu, diajak ke jalan yang tidak pernah terbayang sebetulnya. Belum era digital ya? Belum. Mengapa saya mau? Karena yang mengajak saya namanya Mas Budi Sugiarto, Cak Uglu almarhum. Oh iya. Adiknya Mas Budiono Darsono, BDI yang singkatannya Bapak Digital Indonesia. Iya. Ketika dia ngajak ya saya otomatis mau gitu. Saya mau
juga dengan pertimbangan karena saya sempat berupaya dengan teman-teman bareng-bareng itu kan membuat menghidupkan Surabaya Post dari jatuh. Surabaya Post koran. Iya, koran. Saya jadi reporter kemudian mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali Surabaya Post waktu itu. Nah, dari pengalaman menghidupkan Surabaya Post saya tahu koran berat sekali. Kalau oplahnya hanya di bawah 5.000 atau 10.000, yang terjadi pasti bukan bisnis to bisnis, tapi karena hubungan baik. Wes kalau nilai jurnalis. Iya, artinya tidak ada nilai ekonominya. Medianya bisa jadi bagus, gitu. Tetapi buat pemasang iklan kalau oplahnya cuma 10.000 ya pasti mikir ada. Tapi ya iklan-iklan lokal kita sangat sulit untuk mendapatkan brand Jakarta kayak gitu-gitu. Jadi ya saya lihat dengan penghasilan waktu itu iklan dan sirkulasi 600 juta, biayanya juga sama dengan 600 juta. Jadi kalau kita tidak dapat uang 1 bulan 600 juta, itu ya sudah rugi teko. Ya, jadi dan ya itu tidak mungkin saya lanjutkan gitu. Tapi sempat diminta untuk membangun lagi Surabaya Post ya? Saya mengambil inisiatif, Cak Amu. Dengan investor baru? Enggak, jadi kan kita ini tiba-tiba satu hari pagi-pagi rapat redaksi Wapimret mengumumkan Surabaya Post hanya bisa terbit 4 hari lagi gitu karena kita punya utang ke Leces itu. Saya bilang, loh apa enggak ada alternatif lain? Enggak ada. Oh ya sudah, gimana kalau manajemen saya ambil alih? Iya. Saya seorang reporter waktu itu. Iya, reporter ekonomi ya? Bukan, politik ya. Politik kriminal ya saya enggak pernah jadi reporter ekonomi. Rolling. Iya, malah enggak pernah jadi reporter. Enggak pernah jadi ekonomi dan itu satu kerugian buat saya. Tapi kan kuliahnya politik kan, iya, pas, iya, UNER ya. Iya, UNER. Iya, angkatannya Bukoviva ya? Enggak, Bukoviva itu adik kelas. Oh, adik kelas malah. Adik kelas. Prof Kacung itu adik kelas. Iya. Ya, beda nasib aja. Nasabnya sama media. Sama-sama lulusan UNER gitu. Podo lah. Iya, podo lah. Penting ke alma mater UNER wongi dadi kabeh. Iya. Iya. Lanjut, kemudian Surabaya Post. Iya, waktu itu saya cuma berpikir, itu kan ada 284 karyawan. Kalau kemudian 5 hari lagi semua kehilangan pekerjaan, itu tidak bisa saya bayangkan. Bagaimana 284 orang mencari pekerjaan dalam posisi kalah secara mental karena perusahaannya ditutup. Jadi pilihannya kan saya bilang sama mereka, kalau bisa diperpanjang umurnya bagus, artinya terus bertahan, atau setidak-tidaknya umurnya kita perpanjang 2, 3, 4 bulan supaya teman-teman bisa mencari pekerjaan itu dalam kondisi sudah masih ya bisa bernafas lah ya. Bernafas. Ternyata lumayan Cak Awu. Jadi waktu itu pertanyaan saya cuma satu. Ini kenapa kok kita ini? Kita ini defisitnya 1,6 miliar per bulan. Tahun itu bayangkan. 2001 lah. 2001. Karena itu kemudian saya bilang, ya sudah kalau saya memang dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua tim inisiator penyelamatan Surabaya Post, maka pilihannya kemudian saya harus memimpin rapat redaksi dan bidang usaha. Saya tanya, ini apa penyebab defisitnya? Gitu kan? Oh, cetak jarak jauh ya. Mulai besok hentikan cetak jarak jauh. Jadi pakai ilmu Cak Amu, ilmu wong desa lah gitu ya. Apa yang menyebabkan pengeluaran membengkak itu yang saya potongin semua. Penggaduan. Iya, penggaduan. Iya. Nah, itu. Nah, singkat cerita saya bisa memperpanjang usia dengan teman-teman waktu itu sekitar 4 bulan. Setelah itu tetap dilikuidasi meskipun sudah mulai defisitnya tinggal 400-an juta per bulan. Gitu, tetapi memang masih karyawannya gemuk sekali 280 gitu kan. Habis itu kemudian kita terima pesangon. Nah, saya bilang sama teman-teman, kita ini punya pengalaman untuk menghidupi Surabaya Post. Kira-kira kalau kita minta sama pemilik dan diizinkan, siapa yang berani mempertaruhkan uang pesangonnya? Dikumpulkan ya. Ya, ada 54 atau 53 teman waktu itu. Iya sobat, Surabaya Post itu media sore, koran yang terbit sore yang luar biasa pada saat itu dan rajanya koran. Sebelum ada media pagi, terbitan pagi Jawa. Medianya Cak Amu. Begitu bersaing saya tidak tahu, tiba-tiba Surabaya Post tumbang ya. Dan beliau ini adalah ahli sejarah aja. Bukan korban sih, tapi ikut terlibat.
dinamika itu. Iya, betul. Kemudian transisi itu kemudian Mas Luki sangat tepat ketika memilih untuk beralih ke media yang bukan lagi cetak. Ya, berawal dari situ ya, Mas Iya. Luki ya. Tapi saya sempat menghidupkan lagi, Kak. Jadi minta mereknya sama pemilik diizinkan. Online tapi ya? Enggak, Langsung cetak. Cetak. Oh, masih cetak. Dalam perjalanan 2, 3, 4 bulan atau 5 bulan gitu. Nggak ngatasi. Bukan 200, kan jumlah karyawan 280. Yang tergabung kan hanya 53 atau 54. Yang lain ada yang protes sama pemilik. Itu kok enaknya mereknya dipakai. Iya, iya, Nah, iya. kita sempat ganti merek ke Surabaya News. Untuk mendapatkan merek Surabaya Post izin keluarga Bu Aji. Diizinkan. Diizinkan, tetapi karena ada protes-protes itu kemudian kita tidak enak. Oke, Iya. ganti. Melewikdasi diri. Iya, menggali ganti nama. Surabaya. Nah, Surabaya News. Ketika kita ngurus paten ke Jakarta, ternyata mereka bilang, loh, mengapa tidak pakai Surabaya Post? Surabaya Post itu tidak ada yang tidak punya. Iya, iya. Mereknya itu yang didaftarkan adalah percetakan. Oh, bukan brand. Bukan media. brandnya. Ya karena itu kemudian pakailah nama tetap Akhirnya Surabaya banyak Post. yang pakai Surabaya Post itu ya. Iya, alumni itu ya. Iya, kita waktu itu pakai Surabaya Post, terus kemudian saya keluar itu setiap kali ada krisis. Iya, karena saya memang seorang reporter, nggak mungkin langsung jadi pimret, Iya, iya. nggak iya. mungkin jadi direktur, Apalagi sekarang jadi by proses. redaktur, Iya, gitu iya. kan, dari redaktur dulu, ada krisis lagi, baru kemudian jadi direktur. Jadi saya terus terang hidupnya Direktur dari satu nunggu krisis. Iya, direktur Iya. nunggu krisis. Iya, iya. Menarik. Kemudian dari situ berkolaborasi dengan 5, jadi pendirinya orang. sebetulnya 5 orang. Ada Mas Lutfi Hakim. Lutfi Hakim. Iya, yang Ketua sekarang PWI ketua PWI sekarang, sekarang. Ada Mas Endur Rohim, mantan ketua PWI. PWI juga. Iya, terus ada Mas Uglu, Iya, Mas tadi Budi almarhum Sugarja, ya. Mas Abu Bakar Yarbo dan saya. Meninggal juga Mas Abu. Iya, ya. iya, Mas Abu sama Yang sempat bikin almarhum. media majalah ya. Iya, majalah. Nah, jadi ya 5 orang ini memang awalnya yang punya, tapi dalam perjalanan kemudian Tinggal 3. iya, Mas Uglu itu diminta kantornya untuk membentuk Detik Surabaya. Itu. Jadi karena ya khawatir ada konflik of interest, akhirnya beliau memutuskan untuk mundur gitu, menjual sahamnya kepada kita dan kita beli. Mas Lutfi setelah keluar dari bisnis Indonesia kayaknya juga punya keinginan punya media sendiri ya. Jadi online ya, juga. Online juga. Mas Abu sebelum wafat sempat menjual saham. Jadi ya sudah tinggal 2, tapi kita kemudian tambah investor. Terus ada satu lagi Mas Muklis Hasim, dalam perjalanan beliau yang waktu itu banyak membantu kami lah. Karena terus terang ya hidupnya kan bukan lurus-lurus amat gitu. Kita ini kan artinya langsung gini enggak. Ya. 6 bulan awal tuh juga ngambil uang sampai kaos kaki Cak Amu. Karena di dompet sudah habis. Mau minta istri sudah enggak boleh. Iya, iya. Jadi uang lanang ya. Jadi duit mantap. lanang itu kita pakai. Yang mantap itu ya, makan tabungan. Iya, itu. makan tabungan itu. Kaos kaki didodoli. Iya, ya, kaos bolong. kaki didodoli. Jadi ya itulah, itu 6 bulan awal. Nah, terus terang kami ini bisa tumbuh, bisa berkembang karena memang selain didirikan oleh banyak orang sehingga energinya banyak gitu. Semua punya jaringan, semua dilibatkan itu kita dapat momen Lumpur Lapindo. Kita 1 April 2006, Lumpur Lapindo itu kalau nggak salah 26 Mei. Jadi Meletup. iya, meleduk itu. Jadi ketika semua orang ingin tahu apa yang terjadi, maka salah satu rujukannya di Berita Jatim. Kan gitu. Jadi itu. Loh, Mas Luki mengambil nama Berita Jatim waktu itu domain kosong ya? Memang kosong. Kosong. Beritajatim.com ya? Iya. Waktu itu kan memang belum banyak orang yang Iya. Ada temen Anda juga yang dari Surabaya Post ya? Detik, Sabto Atmaji. Oh iya. Lebih duluan dia sudah. Iya, itu Mas Budiono Darsono, dia kan diajak gitu. Bersama Mas Iya, Budiono juga iya, ya. iya. Nah, dan sudah ngelinding duluan dia. Iya, betul. Jadi, Itu juga bagian dari inspirasi untuk mendirikan Berita Jatim? Enggak ya? saya terus terang enggak. Satu alma mater bahasanya kan? Enggak, yang punya inspirasi untuk mencontoh apa yang dilakukan Detik itu sebetulnya adalah Mas Uglu dan Mas Ainur Rohim.
Ya, karena mereka satu tim. mereka sempat mendirikan apa yang namanya Berita Surabaya. Oh, lebih awal ya. Tetapi Berita Surabaya ini karena memang mereka ini kan wartawan murni. Ya, tidak bisa mengelola. Jadi gini, mau mengelola tapi tidak ada badan usahanya, ya tidak bisa kan, tidak ada iklan, tidak ada bisnis kan gitu. Jadi ketika mereka mengajak untuk membuat media baru, terus kemudian saya bilang, kita mau mendirikan ini tetapi badan usahanya harus jelas. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak boleh partisan. Ya. Nah, memang itu tidak mudah, Cak Amu, karena kita ini hidup di Jawa Timur, hidup di Surabaya, yang semua orang tuh kenal, semua jadi teman gitu kan. Tapi pilihan untuk tetap independen, untuk tetap ini, saya pikir itu jauh lebih bagus daripada daripada kita harus ikut-ikutan karena semua orang kenal. Bisa-bisa nanti kalau kita berpihak pada salah satu misalnya, musuh kita itu orang se-Surabaya. ambruk gitu kan. Iya, jadi betul. ya ini kita hidup dengan kesadaran seperti itulah. Kita bermasyarakat gitu, kita ini kenal semua, mereka kenal kita gitu. Jadi mau enggak mau ya harus berusaha untuk seindependen mungkin. Meskipun itu juga susah ya dalam situasi-situasi tertentu, memang media harus mengambil keputusan untuk bersikap gitu kan. Nah, itu juga bagian dari hak media kan sebetulnya. Selama itu tidak kemudian semata-mata karena uang gitu, semata-mata karena kepentingan pribadi, tetapi karena memang kita melihat ada kepentingan publik yang lebih besar. Gitu kan. Keberanian mendirikan Berita Jatim pasti ada investornya atau memang dari urunan tadi masih tersisa? Iya, kita ini terus terang yang memberi nama itu Pak Dekarwo. Oh. Jadi waktu itu kan Pak Gubernur, Pak Sekda waktu itu. Oh, masih Sekda ya? Belum ya? Iya. Oh iya, Tapi betul. sudah pingin running gitu kan. Kita backup sekali. Iya. Nah, enggak juga. Enggak. Jadi waktu itu kita cuman ada 2 nama gitu. Terus kita ketemu Pak D, katanya Pak D gini. Waktu itu nama Pak D belum ada, Pak Karwo. Pak Karwo. Wah, saya pilih nama Berita Jatim aja, Mas Luki. Waktu itu 5 teman ketemu semua. Karena apa? Kalau saya nanti gagal pilihan gubernur, paling tidak saya sudah punya warisan nama Berita jejak digital. Jejak digital gitu. Iya. Ya selebihnya kita urunan, kita memang sempat disupport oleh Pak D gitu, termasuk dalam iklan dari ini gitu, dari Bank Jatim kerjasama, terus iklan running dia menjadi calon, beliau jadi calon gubernur gitu. Ya, tapi kita berupaya untuk memberi ruang, dan kita memang beruntung waktu itu konvensi PDIP, persaingan antara Pak Cip dan Pak Karwo untuk memperebutkan tiket gubernur dari PDIP itu kan ada konvensi yang muter seluruh Jawa Timur. Ya, di Madura itu kalau nggak salah ada di Sumeneb dan Sampang, konvensinya itu dikumpulin di situ. Itu dampaknya luar biasa. Terlebih kemudian muncul kandidat Bukoviva, sehingga memang persaingan menjadi ketat, dramanya banyak. Pak D ditetapkan meskipun menang, tapi kan kemudian tidak dipilih, yang terpilih Pak Cip. Terus kemudian Pak D pindah ke Partai Demokrat, cari kendaraan, di Pinang lah tepatnya. Jadi Mas Anas yang menghubungi Pak D. Jadi sebelum PDIP memutuskan yang menang Pak Cip, Mas Anas itu waktu itu telepon saya sebagai Anas Urbaning. Iya, pengen telepon Pak D, pengen ketemu gitu. Terus pertemuan terjadi dan ternyata di pertemuan itu ditutup dengan doa. Ceritanya Pak D. Doa berhasil. Loh, bukan supaya Pak D tidak dipilih oleh PDIP. supaya ke demokrasi. Iya, supaya ke demokrasi. Istimewa. Jadi ya itulah drama politik itu, dan apa yang terjadi di lumpur Lapindo itu membuat media itu menjadi hidup. Hidup itu kan dari situ kan. Ada kompetisi. Mengapa sepak bola menarik, Cak Amu? Cak Amu sebagai orang sepak bola itu kan karena perlu drama. Drama walaupun sudah tahu siapa yang akan juara. sorry. Jadi iya, karena owner itu susah ya, owner sekaligus ini. Berarti sudah menanggalkan kredibilitas sebagai jurnalis gitu ya. Iya, jadi karena sudah owner. Saya memang kemudian agak berubah ya. Jadi
saya mulai jarang menulis, sangat jarang sekali. Wes males lah, gak penting gitu. Saya cuma menulis untuk seperti tajuknya, Tajuk aja. seperti tajuknya waktu Pimret itu. lah misalnya. Ya, jadi pimret gitu kan. Memang sebuah pengalaman baru, reporter terus kemudian ya reporter sebuah koran sore gitu, yang kalah perang gitu lawan Jawa Pos gitu. Tumbang dengan tunggang langgang. Oh ya, Iya. Mas, persiapan ketika mendirikan Berita Jatim ya, apa yang Anda lakukan? Kan beda ini. Iya, semua Online dan? semua yang melakukan Mas Uglu dan Mas Air. Oh, Saya waktu itu masih di Surabaya Pos. gitu ya. Saya waktu itu posisinya Red Pearl. Ya, berarti PT ya di PT, Badan Hukum iya, dulu. kita Badan Hukumnya apa namanya? CV waktu itu karena belum ada aturan. Iya. CV Portal Jatim Media. Untuk membeli domain. Iya, untuk membeli domain, untuk Proses-proses yang lain, ya. proses-proses yang lain, beli peralatan, terus Iya. nyewa kantor Nyewa kantor di Ngagel Jaya Utara. belum di PWI, sempat di PWI? Enggak pernah ya. enggak Oh, pernah. itu beda nama ya. Beda nama, Iya. beda nama. Tapi kan nebeng di PWI kan orang PWI semua. Enggak. Sudah mandiri ya. Nyewa di sana. Menjelang 2 tahun tiba-tiba ada teman Pak Muklis Hasim itu datang dan keluarga itu ke kantor gitu. Saya cerita waktu itu ya karena sudah jadi teman gitu. Wah, enak kantornya Mas Luki gitu kan. Waduh, ini kita lagi pusing, 4 bulan lagi harus pindah kantor gitu. Nah, kemudian jadilah kantor Ciliwung itu. Nah, itu memang dipinjam. Dan perjalanan itu sudah mendapatkan income ya, Mas. Kan susah online mendapatkan dari perjalanan ketika bekerja sama dengan Pak Dikaro, dengan yang lain-lain. Iya, kita ini cukup beruntung, Cak Amu. Jadi mulai pertama berdiri sampai sekarang. Momentum berarti. Iya, momentum. Memang kita ini karena memang ya media selalu momentum gitu. Tetapi mungkin reputasi kita ketika menjadi wartawan atau ketika kita mengelola media, ketika kita kemudian memiliki media sendiri, itu juga menjadi bagian dari penilaian mengapa orang mau mendukung kita atau tidak. Kami cukup beruntung karena ya yang sudah kenal gitu, kemudian tahu kita membuat media, mereka kemudian support. Ya. Semen Indonesia itu, saya kalau boleh menyebutkan ya, ini merek ini ya, ini Nggak apa-apa. promosi ya, nggak apa-apa ya. Lewat bayarnya rekening saya aja. Sorry Mas Rian ya. Ya. Jadi itu termasuk yang tidak pernah putus memasang iklan. Jadi kita punya hubungan baik juga dengan banyak institusi lah. Tapi dalam perjalanan memang waktu itu yang membuat kita lebih punya daya tahan menghadapi tekanan gitu, itu adalah karena belum ada aturan Dewan Pers, media tidak boleh bisnis di luar media, Cak Amo. Jadi saya memang CV itu bisa menerima pekerjaan apa saja gitu. Ya, meskipun sebetulnya juga tidak bermain. Jadi kami ini lebih banyak menerima pekerjaan karena dimintai tolong. Jadi pekerjaan kita non jurnalistik berarti. Non jurnalistik, tapi mereka tahu karena kita jurnalis. Jadi misalnya gini, Semen Indonesia itu yang punya hubungan baik Mas Ainur Rohim, Pak Air, mantan ketua PBI, itu punya hubungan baik dengan teman-teman Semen Indonesia. Satu hari Semen itu menghadapi kasus gitu, tiap hari itu di demo, running tag TV terus, pusing lah Pak Dwi itu tanya, ini gimana ini? Waktu itu Pak Dwi direktur utama Semen. Terus kemudian kita lihat TV-nya, kita cuma memberi advice sebagai wartawan yang paham gitu, Pak, mulai besok jangan polisi yang jaga, polisi laki-laki bertameng dengan ini gitu, karena itu kemudian begitu ada panas, ini situasi itu ya secara gambar jadi menarik di TV gitu. Besok Polwan aja bawa bunga, karyawannya Semen bawa minuman. Ya, jadi sutradara ini. Iya, kan gitu kan. Iya, kita cuma menyarankan seperti itu. Demo selesai. Gitu. Terus kita kemudian dapat uang gitu. Kecil gitu. Ya, uang terima kasih. Tanda terima kasih gitu. Terus kemudian Semen juga pernah punya konveyornya. Itu melewati tanah kas desa. Tanah kas desa ini sudah ada ruleslahnya, sudah ada tanah penggantinya. Tapi warga itu tidak mau memanfaatkan tanah pengganti. Mau memanfaatkan tapi tidak mau kehilangan sewa lahan atas konveyor itu.
gitu. Nah, aturan negara tidak memungkinkan semen yang sudah membuat tanah pengganti, memberi tanah pengganti, menyewa lagi. Itu nah, pusing lah itu, pusing. Terus kemudian Pak Air waktu itu yang diminta untuk ini gimana caranya menyelesaikan. Nah, selesailah itu, kita dapat duit lagi gitu. Berarti terus mediator yang baik ini. Iya. Terus kemudian kita berpikir, loh, itu mereka itu pusing berbulan-bulan gitu untuk menyelesaikan itu. Kita dapat uang terima kasih ya dapat itu, tapi tidak bisa untuk menghidupi media. Ya, cukup itu. untuk cukup untuk uang kaos kaki, yang sudah hilang itu dikembalikan untuk nambal tadi kan gitu kan. Ya akhirnya kita kalau dimintai tolong institusi itu kemudian kita buatkan proposalnya, program jangka panjang gitu. Jadilah pekerjaan Cak Amu. Nah, ketika pers memang harus berbentuk PT, maka CV ini yang sudah punya banyak klien ya tetap kita pertahankan untuk pekerjaan-pekerjaan di luar redaksi. Redaksi murni ya melalui Berita Jatim Cybermedia. Jadi kisahnya kurang lebih seperti itulah. Tapi memang yang banyak orang tidak pernah, itu proses yang bukan hal yang mudah. Panjang. Karena begitu kita sudah melayani kepentingan klien, maka perilaku kita sebagai pemimpin media, wartawan yang kadang-kadang ceplas-ceplos, mau tidak mau harus memperlakukan klien siapapun juga itu dalam jabatan apapun. Kalau dia klien, ya saya harus memperlakukan dia sebagai orang yang memang memberi pekerjaan pada kami. Bila perlu tak cium kan. Itu yang sepertinya tidak mudah dilakukan oleh banyak teman media yang kemudian punya media sendiri dan kemudian berusaha untuk bertahan hidup gitu. Saya ikut merasakan itu gimana perasaannya. Wartawan juga kan kita kalau ngomong kalau kita sebagai wartawan ngobrol sama gubernur sama siapapun kan ya menempatkan diri kita sejajar kan gitu kan. Oh iya Mas Luki, untuk mengawali verifikasi Dewan Pers ya. Ya memang dari perjalanan Berita Jatim luar biasa tadi kan. Ada yang sekonyong-konyong keder bikin media, kemudian pingin langsung terverifikasi Dewan Pers. Tapi kalau dalam perjalanan ini udah mumpuni lah Berita Jatim untuk mendapatkan akreditasi atau verifikasi Dewan Pers. Bagaimana prosesnya gitu? Ya karena kita memang sejak awal kan gini, kita ini didirikan dengan modal dengkul, artinya dengan modal kaos kaki, uang ada di kaos kaki. Bolong-bolong. Kan? Iya, karena itu sejak awal kita promosinya itu juga cari promosi yang gratis. Saya menjadi host di radio Trijaya, Sindu Trijaya FM misalnya gitu. Membawa nama Berita Jatim, di ini Sindu. Nah, saya juga mendorong kemudian wartawan saya untuk semuanya itu menunjukkan profesionalismenya. Salah satu ukuran profesionalisme mereka itu mereka harus urus uji kompetensi wartawan. Mereka juga saya minta untuk ikut lomba-lomba. Nah, kemenangan dalam berbagai lomba dan sertifikasi itulah yang membuat nama kita menjadi lebih kuat kan gitu. Nah, jadi ketika ada aturan bahwa media harus terverifikasi faktual, ya buat kita menjadi lebih mudah. Karena kita memang, saya sebagai mantan wartawan yang pernah perusahaannya tutup gitu, tahu persis lah bagaimana kalau kemudian gaji itu menjadi tanggalnya bukan tanggal 30 gitu atau tanggal 31 tapi tanggal 45 tanggal 55 ya saya berusaha untuk sejauh ini seingat saya Berita Jatim belum pernah telat gajian lah. Dan memang untuk memenuhi verifikasi itu kan harus administrasinya bagus ya. Betul. Memang sudah terbentuk ya manajemennya. Betul. Ya karena memang sudah kuat lah. Saya belajar dari pengalaman mengelola transisi Surabaya Post itu, ketika jatuh dan ketika Surabaya Post saya dirikan lagi bersama teman-teman yang 54 orang itu. Jadi pengalaman itu yang mengajarkan saya bahwa manajemen kalau mau perusahaan mau hidup ya berarti manajemennya harus benar. Jadi meskipun saya dan Mas Air owner, saya digaji ya sesuai dengan gaji yang kira-kira kalau selisihnya sama Red Pel itu ya beberapa bungkus rokok.
Jadi ya saya harus masuk mulai kerja. Iya. Saya datang paling pagi sendiri, pulang paling malam sendiri. Iya wis. Yo sing Anu. duwe yo sing. Iya, karena ya harus itu nggak bisa berlaku seenaknya sendiri. Dan saya melihat waktu itu Mas Luki sangat euforia banget ketika menerima penghargaan dari Dewan Pers. 18. Medianya sudah terverifikasi. Saya ikuti di medsosnya. Itu rasanya gimana? Berapa tahun itu berjuang? Dan ada perasaan yang berbeda kita mendapatkan. Iya enggak, karena itu memang menjadi satu keharusan ya. Itu menjadi salah satu bagian dari proses media dinyatakan profesional. Punya punya itu aja sih sebetulnya. Dan karena waktu itu memang semua yang satu angkatan diverifikasi itu belum ada yang keluar. Tetapi saya terus terang heran mengapa ngopi bareng sudah keluar. Padahal umurnya jauh lebih muda dari kami dan verifikasinya di belakang kami. Nah, kebetulan saya ketemu Mas Stanley, Ketua Dewan Pers, saya tanya, Mas, ketemunya di Semarang, tempat saya kok belum keluar? Loh, sudah. Loh, sampai sekarang belum saya terima. Ya wes. 3 hari kemudian setelah dia ada di Jakarta, dikirimlah itu. Ya saya seneng karena harus tanya dulu gitu. Senengnya tanya dan dijawab betul. Ya, dan karena dengan adanya sertifikasi itu kita terdaftar administrasi dan faktual. Kalau ada sengketa ya kita menjadi bagian dari sengketa pers gitu. Jadi bukan media yang yang benar lah, kurang lebih dikelola dengan benar, berupaya untuk menjadi media yang dikelola secara benar gitu. Dan kapan terverifikasi itu? 2017-an lah. 2017 dari 2006. Enggak, karena waktu itu kan belum ada persyaratan itu. Pendirian dari persyaratan dimulai. Persyaratan 2014 kalau nggak salah. Setelah SBY kalau nggak ya. Iya. Saya agak lupa persis aturannya. Tetapi memang kemudian ada PT itu kan. Terus kemudian memang jumlah media membengkak, karena itulah perlu ada regulasi kan. Gitu. Oh ya, saat ini perkembangan Berita Jatim bagaimana, Mas? Saya pikir semua media, semua media besar, media kecil, online, TV, koran, semua kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja, harus diakui kan. Apalagi situasi pandemi. Iya, situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau situasinya baik-baik saja kan tidak ada drama sebuah perusahaan media yang sangat terkenal, TV terkenal itu kemudian memutus hubungan kerja 250 karyawan gitu kan. Nah, kebetulan Berita Jatim di tengah pandemi kita tidak ada pengurangan karyawan, alhamdulillah. Tidak dari ada berapa karyawan? 46 sekarang ya sekitar sudah hampir 60 lah sekarang. Pandemi ini membuat saya mulai berpikir untuk ya banyak belajar, termasuk datang ke sini kan saya belajar ini. Karena teman-teman ini media yang menarik ini karena basisnya di video YouTube itu saya pikir ini ya antena gak bodoh pemancar. Iya, karena ini media masa depan lah. Saya pikir saya endorse ya ini ya. Terima kasih ya. Ini media masa depan. Kamu ini saya satu saat perlu wawancara kamu ini owner ya. Pilihannya untuk membuat media seperti ini nih saya pikir juga barang baru ya di Jawa Timur ya. Barang baru. Mungkin sekarang duitnya belum banyak, tetapi kalau ini konsisten saya yakin 2-3 tahun lagi duitnya mengalahkan Berita Jatim, ini tidak lama. Tapi untuk mengalahkan portal agak lama gitu. Betul. Inspirasinya kan Deddy Corbuzier, Halilintar. Betul. Deddy luar biasa. Dia bukan seorang jurnalis, tapi income-nya dialog ini kan wawancara kan jurnalistik, karya jurnalis, tapi bentuknya podcast. Oke sobat. Wah ini kalau terus-terus sama Mas Luki nggak mari-mari. Iya, kurang panjang jam. Kurang panjang. Ini dijatah soalnya. Iya, carian jatah 30 menit. 30 menit. Iya, gak ono apa-apa nih, Cak. Iya. Tapi saya khawatir kalau panjang-panjang gak ono sing delok. Ditinggal. Iya, cangkruk naik. Luki ki opo ngomong opo, gak penting. Gak ero. Padahal dari cangkruan kali ini luar biasa. Ngopi nyangkruk ya. Iya. Siapa yang ngira Surabaya Post yang begitu ya kalau dikatakan tumbang boleh lah ya. Ya, tapi sekarang media-media cetak juga mulai bahaya, di ujung bahaya karena income. Tapi Berita Jatim dengan Mas Luki ini luar biasa.
dia sudah mulai stabil, tapi sudah mulai melirik-lirik. Next, apa yang harus dilakukan? Kalau gitu saya tutup dulu oleh Cangkir Jamu. Sobat, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kami tetap memerlukan Anda. Tanpa Anda, jatimnews.id tidak akan ada apa-apanya, apalagi Cangkir Jamu. Salam dari saya, Cangkir itu begini, Cangkir Jamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak. Terima kasih. Ya, siap, Jamu.